Anak muda mengurus masjid tentu memiliki pendekatan yang berbeda dengan masjid pada umumnya. Seperti yang terlihat di Masjid Sejuta Pemuda Sukabumi, Jawa Barat. Masjid ini menawarkan suasana yang berbeda. Desain interiornya yang modern dan nyaman serta fasilitas yang lengkap seperti tempat bersantai, perpustakaan, bahkan disediakan kopi dan kasur gratis, membuat banyak orang merasa betah berlama-lama di masjid ini. Sesuai dengan namanya, masjid ini memang ditujukan untuk menarik minat para pemuda agar lebih dekat dengan agama. Dengan konsep kekinian, namun tidak berseberangan dengan nilai-nilai Islam, diharapkan masjid ini bisa menjadi tempat yang nyaman bagi para pemuda untuk belajar agama dan memakmurkan masjid. Simak selengkapnya dalam Sah, Selalu Ada Hikmah bersama Coach Dennis Lim. Sah, selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujiannya kepada Allah. Kali ini kita bisa berkumpul lagi dengan orang hebat ini terkait Masjid Sejuta Pemuda. Kalau kalian pernah dengar, ini masjid viral karena nggak cuma jadi tempat ibadah, tapi di situ musafir bisa disediain bantal, yang nginep, yang makan, ada ngopinya, ada kafenya, ada baristanya juga. Jadi keren banget ini, Masya Allah. Jadi tempat yang manfaat banget untuk itu. Sudah ada tokoh di balik itu semua, Ustadz Anggi F. Sulaiman. Assalamualaikum, Ustadz. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Ustadz. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah, Ustadz, sehat. Izin nanya-nanya, Ustadz ya. Silakan, Ustadz. Jangan yang susah-susah. Masya Allah. Itu gimana, Ustadz, Masjid Sejuta Pemuda itu, Ustadz? Berdirinya kapan? Dan dari mana ide awalnya sampai bisa kayak sekarang ini, Ustadz? Baik, bismillah. Jadi, Ustadz, Masjid Sejuta Pemuda itu mulai berjalan itu Februari 2024. Jadi sebetulnya baru 1 tahun. Oke. Baru 1 tahun di Sukabumi, Jawa Barat. Dan alhamdulillah diinisiasi oleh anak-anak muda gitu ya. Jadi kalau ditanya kenapa, bagaimana inspirasinya Masjid Sejuta Pemuda? Karena kita bersumber dari keresahan. Apa keresahannya? Dari 2 suku katanya, Ustadz. Dari masjidnya dan dari pemudanya. Nah, masjidnya sekarang saat ini di negara kita banyak sekali, Ustadz, masjid Banyak itu. sih, Saya banyak pernah ya. lihat data sampai 800.000 Se-Indonesia. se-Indonesia. Masya Itu Allah. mungkin dengan yang belum terdaftar nampaknya lebih banyak lagi. Iya. Tapi angka sholat berjamaah orang di masjid itu kok masih rendah ya? Iya. Dan kemudian masjid juga banyak yang hanya sholat di beberapa waktu saja. Ini pasti ada problem dengan masjidnya. Lalu kemudian kita lihat anak muda ya. Kalau anak muda sekarang juga ternyata sama banyaknya dengan masjid, Ustadz. Dan anak muda sekarang di negara kita juga kan bonus demografi. Iya. Tapi mereka lemah, rapuh. Banyak yang nggak bisa move on setelah mereka kena masalah. Banyak yang terkena masalah-masalah sosial, masalah ekonomi, masalah pendidikan. Sehingga kadang mereka bingung kemana tempat pulang. Tempat pulang mereka tuh nggak menenangkan. Maka dari 2 keresahan inilah kita buat konsep Masjid Sejuta Pemuda. Masjid yang ramah bagi mereka yang punya masalah. Masjid yang ramai bagi mereka yang mau belajar, belajar Quran, belajar ilmu dan lain-lain, ilmu agama dan lain-lain. Dan terkhusus juga bagi mereka yang punya masalah, kita datangkan mereka ke masjid, dan masjid memfasilitasi mereka sampai mereka dengan tenang. Dikasih fasilitas kopi, dikasih fasilitas makan, ada tempat tidur, mereka juga bisa konsultasi. Dan alhamdulillah sudah ribuan orang, Ustadz, setiap bulan datang, mereka datang cerita, menguraikan masalah mereka gitu ya. Dan itu rata-rata yang datang itu anak-anak muda memang. Iya. Nah, sehingga target kita, doa kita, masjid ini menjadi rumah kedua bagi mereka yang ingin kembali kepada Allah. Masya Allah. Tadinya saya sempat berpikiran, waktu pertama kali dengar Masjid Sejuta Pemuda itu kepikirannya gini, saat ini sejuta pemuda patungan kali ya bareng-bareng, seorang 1.000 atau 10.000. Gitu. Tapi ternyata malah tempat di mana jadi rumah kedua bagi para pemuda itu ya. Dan orang-orang yang di balik itu semua, Ustadz, berarti selain Ustadz, apakah itu bareng dengan yayasan atau juga ada misalnya donaturnya, atau bahkan itu mungkin lahan pribadi antum dijadikan untuk masjid? Kita awalnya nggak berupa lembaga ya, Ustadz. Jadi memang hanya komunitas saja, anak-anak muda. Lalu kemudian karena sudah berpikir bahwa ketika kita menghadirkan konsep Masjid Sejuta Pemuda, maka secara infrastruktur juga harus memenuhi standarnya anak muda. Jadi kan kalau biasanya masjid hanya ada selasar, kalau di kita ada coffee bar,
lalu ada working space, ada sports co-working hub, space, iya Ustaz, ya. ada tempat gym gitu kan. Sehingga Masya anak-anak muda Allah. mau datang ke masjid. Nah, sehingga dengan konsep itu kita memutuskan untuk membebaskan lahan. Ya, membebaskan Oke. lahan sendiri. Awalnya kita tidak ada lembaga, lalu kemudian alhamdulillah kita dibersamain Ustaz sama salah satu lembaga juga besar namanya Sidak Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Masya Jadi Allah. Masjid Sejuta Pemuda itu menjadi cabangnya Sidak gitu Ustaz. Oke. Jadi saya lihat spirit berjamaahnya kuat banget sehingga masjid-masjid sekarang banyak terkoneksi. Ada yang fokus ke anak muda, ada yang fokus ke makan-makan. Akhirnya kita berjamaah supaya yang ngurus masjid juga nggak futur gitu Ustaz. Oke. 1 juta orang kali 10.000 realistis sih. Tapi Realistis. alhamdulillah narasi itu banyak sekarang Ustaz ditangkap oleh anak-anak muda. Jadi banyak anak muda sekarang udah mulai aware ke masjid. Ada yang mereka udah mau ngurus masjid, ada yang mereka datang sekedar untuk sholat berjamaah yang awalnya jarang sholat berjamaah. Dan alhamdulillah pesan ini ditangkap anak-anak muda seluruh Indonesia untuk memakmurkan masjid. Alhamdulillah. Tapi kan Masya Allah, awalnya jadi itu bebasin lahan. Bebasin Dapat berapa luasnya waktu itu lahannya? Awal kita bebaskan itu 2.800 meter. Yang sekarang jadi masjid. Sudah semuanya jadi masjid? Sekarang sudah hampir semua sudah terbangun. Jadi ada masjid, ada dapur, lalu kemudian ada aula tempat kajian, terus ada asrama santri. Nah, alhamdulillah Masya Allah. seiring berjalannya waktu dalam 6 bulan terakhir, luasan lahan masjid itu, kawasan wakaf itu menjadi 1 hektar kurang lebih Ustaz. Wow. Sehingga kita fokus sekarang ke program kemandirian para pemudanya. Kita buat minimarket, kita buat media center seperti live streaming, kemudian ada studio podcast juga. Wih. Untuk anak-anak muda supaya kita selain juga mengajak mereka ke masjid, mereka juga bisa kita berdayakan. Masya Allah, Gitu. berawal dari satu kebaikan, merembet ke kebaikan-kebaikan lainnya. Pemuda-pemuda ini juga jadi berdaya. Jadi ya. berdaya, betul. Jadi orang-orang hebat nanti ke depannya yang diawalin dari masjid tua ini pahala jariah yang luar biasa banget. Penasaran nggak pemirsa, ini ada program-program apa aja di masjid yang viral, yang hebat ini, yang mungkin kalian juga pengurus masjid, bisa kalian tiru. Untuk itu jangan kemana-mana. Tetap di Selalu Ada Hikmah. Selalu Ada Hikmah. Kita kembali lagi dengan guru kita Ustaz Anggi. Masya Allah, kita ambil hikmah lagi sebanyak-banyaknya dari beliau ya. Ustaz, ini Masjid Sejuta Pemuda, ini program-programnya apa aja tuh sampai orang tuh pada tertarik datang ke sana? Ada apa aja yang sudah berjalan? Oke. Jadi Ustadz, masjid itu kalau dilihat dari fungsi, itu merupakan tempat yang pusatnya ketaatan umat, pusatnya ketaatan masyarakat gitu ya. Nah, sehingga program utama kita adalah memobilisasi orang sholat sebanyak-banyaknya. Nah, lalu yang menjadi PR-nya adalah bagaimana caranya mereka mau sholat berjamaah ke masjid. Nah gitu itunya kan. ya. Kalau kita bedahkan sebetulnya sholat itu tidak lama, paling 5-10 menit aja Ustadz Iya. setiap waktu. Dan banyak sekali waktu produktif yang di masjid itu masih belum teroptimalisasi. Maka kami di Masjid Sejuta Pemuda punya program namanya Pelayanan Bintang 5. Jadi di masjid itu kami sajikan lebih dari 20 menu minuman Ustadz. Dari mulai Masya kopi pun bervariasi, dari mulai kopi Palestiano Ustadz. Iya, kopi yang memang kopi ala kafe begitu. Lalu kemudian ada sirup, ada teh dan lain sebagainya. Dibikinin di situ ya? Dibikinin di situ. Pesen Jadi gitu? kita betul kan? Dan free semua? Free semua Ustadz. Masya Jadi Allah. ada coffee bar dan Ramadan ini kita bahkan launching healthy bar. Jadi ada jus, ada smoothies gitu kan yang itu si sayurannya mau kita tanam sendiri. Masya Nah, Allah. dengan begitu akhirnya orang setelah sholat kita ajak di Masjid Sejuta Pemuda itu ada culture di mana ba'da sholat mereka diajak tadarus 2 lembar sehingga 5 waktu sholat selesai 1 juz 1 hari. Nah, setelah mereka tadarus lalu kemudian karena kita fasilitasi kopi, mereka akhirnya ngumpul Ustaz. Ngumpul saling membicarakan kebaikan. Ada anak yatim yang mau putus sekolah, mereka bisa bantu. Ada kopi yang mau habis di bar, mereka bisa bantu. Akhirnya waktu kaum muslimin ini produktif di masjid. Dan itulah yang menjadikan masjid ini akhirnya didatangi kembali oleh para jamaah. Karena bagi mereka masjid bukan hanya sebagai tempat sholat, tapi bagi mereka masjid adalah tempat mereka pulang. Di masjid itu, kenapa sih kalau kita pulang kampung merasa nyaman gitu kan di rumah? Karena di rumah ada yang nyambut, ada yang melayani, ada yang rindu. Begitu pula ketika
orang kita ajak ke masjid. Bagaimana vibes pulang ke rumah itu harus dirasakan juga ke masjid, di masjid. Ya kan, di masjid ada yang nyambut, ada yang ngasih kopi, ketika butuh cerita ada teman yang bisa dengarkan. Akhirnya mereka nyaman, dan itulah poin-poin yang menjadikan masjid didatangi orang untuk mereka bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudut pandang tentang masjidnya itu diubah dulu ya. Betul Ustaz, betul. Dan gimana strateginya Ustaz? Apakah jadi ada tim untuk medsosnya juga, di beberapa platform juga, untuk supaya akhirnya tadi itu orang yang pandangan tentang masjid itu akhirnya berubah? Segimana penting main medsosnya untuk supaya akhirnya program-program ini bisa tercapai Ustaz? Jadi kalaulah Anggi ini berjalan misalkan ke 100 masjid untuk menjangkau 100.000 orang, maka dibutuhkan berapa banyak sumber daya, berapa banyak waktu yang harus Anggi alokasikan. Lalu kami ingin menyampaikan pesan kepada masjid-masjid seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, bahwa jamaah hari ini tuh seperti anak yatim. Mereka tuh kayak nggak punya tempat pulang. Di masjid itu bukan lagi sekedar mereka kita siapkan sekedar karpet yang bagus, sound yang bagus, tapi lebih dari itu. Masjid hari ini kurang satu hal, yaitu pelayanan kepada para jamaahnya. Nah, maka dari itu peran media di sini sangat penting supaya kita menyampaikan pesan. Yuk kita hadirkan umat ke masjid, jangan sampai masjid banyak dikunci, toiletnya kotor, marbotnya galak-galak. Yuk yang masih seperti itu kita sama-sama berbenah, kita sama-sama berubah. Sebagai pengurus masjid, sebagai marbot masjid, kita punya amanah dari Allah untuk menghadirkan orang-orang sekitar kita mau menyembah Allah. Maka yang ramah ya, masjidnya yang bersih ya, pelayanannya yang ramah ya. Supaya orang mau datang ke Allah. Masjid harus jadi tempat kembali yang nyaman, tempat ibadah yang nyaman, tempat solusi bagi masyarakat. Dan ini disiarkan oleh media. Alhamdulillah Masjid Sejuta Pemuda hadir di 4 platform ya, seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube sekarang gitu ya. Bahkan kami sedang membuat film bagaimana asal-muasal Masjid Sejuta Pemuda untuk menyampaikan pesan bahwa yang ngurus masjid itu siapa saja boleh kok. Ada yang memang mereka dari pondok, ada yang bukan pondok, karena ngurus masjid itu panggilan hati, panggilan Allah gitu. Allah, dan udah sampai ada tim medianya berarti. Betul Ustaz, tim medianya alhamdulillah ada yang mengelola supaya syiarnya makin luas, makin banyak masjid yang makmur seperti itu. Allah. Dan di saat betul juga ya, di saat ada orang pengen datang ke tempat maksiat itu kadang bukan karena minuman kerasnya atau macam-macamnya, tapi karena di sana mereka benar-benar dilayani. Betul banget sih. Mereka benar-benar dilayani, servis, hospitality-nya, keramah tamahannya. Maka ini kok yang maksiat aja sampai segitu totalitas buat ngelayanin, ini rumahnya Allah, kitanya malah kadang ada yang udah nggak cuma ditutup, begitu bisa datang, ikut sholat, baru zikir sebentar udah diusir, mau dikunci lagi. Masya Allah, ini jadi kendala juga bagi kita. Masya Allah, hikmah yang luar biasa tadi kita ambil tentang pelayanan ya di rumahnya Allah, dimana memang begitulah istilah rahmatan lil alamin, tapi kita kadang lupa untuk mengamalkannya. Masih banyak hikmah yang bisa kita petik. Untuk itu teman-teman jangan kemana-mana, selalu tetap di selalu ada hikmah. Jangan kemana-mana. Selalu ada hikmah. Kita balik lagi ngobrol dengan guru kita Ustadz Anggi, Masya Allah, tentang Masjid Sejuta Pemuda ini. Keren banget nih, Masya Allah. Ustadz, Ana izin lanjut nanya ya. Siap, Ustadz. Itu tadi kan dari sidak juga ada ya, untuk operasional. Kalau boleh tahu Ustadz, adakah dari yang lain, atau juga ada program mungkin dari masjid untuk sampai akhirnya mereka ada penghasilan sendiri? Karena tadi sana saya dengarnya gratis. Dan juga kalau boleh tahu Ustadz, itu entah per hari, entah per bulan, perlunya dana berapa untuk running ini semua program? Oke, jadi gini Ustadz, sering gitu yang pertanyaan sampai ke kita, ini masjid bisa begini, dananya dari mana gitu? Itu pertanyaan yang bagaimana ya? Saya jawab dari sudut pandang yang lain, bahwa ketika kita berbuat baik, maka jangan pernah khawatir karena Allah akan hadirkan pelaku kebaikan yang sama. Maka ketika kami buat coffee bar, itu ingat betul waktu itu di masjid membuat coffee bar itu, kita komitmen buat kopi tiap hari. Yang kita lakukan adalah ngambil alat-alat kopi dari rumah kita masing-masing, ditaruh di masjid. Lalu waktu itu saya beli kopi 2 kg. Kopi 2 kg, dan akhirnya
dengan kopi 2 kilogram ini kita sajikan dan di media sosial viral, Ustadz. Yang kemudian inilah yang menarik para coffee shop, kemudian para produsen kopi, itu mereka mengirimkan donasi tapi tidak dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk biji kopi. Begitu pula jamaah yang datang kan, mereka datang ke masjid, mereka menikmati kopi, mereka terharu, mereka senang. Apa yang mereka lakukan? Akhirnya hari pertama mereka ngopi tidak bawa apa-apa, besoknya dia datang bawa gula, besoknya dia datang bawa susu. Yang pada akhirnya pertanyaan, dananya dari mana? Ya ini memang dari jamaah yang datang untuk jamaah yang datang berikutnya. Hal yang sama juga terjadi ketika kita sampaikan bahwa masjid ini ada dapur, orang berbondong-bondong untuk kirim bahan makanan. Sehingga dapur itu setiap hari tidak berhenti memasak. Karena jamaah mensuplai si bahan makanannya. Adapun misalkan, jamaah ketika dia memberikan bantuan dalam bentuk uang, itu kita alokasikan kepada bumbu-bumbu dapur, ataupun misalkan kepada alat-alat kebersihan, sabun dan lain sebagainya yang digunakan untuk kemakmuran masjid. Dan sekarang udah ada berapa orang nih, Zat, yang terlibat setiap hari memang udah full di masjid? Santri ya, jadi kami nyebutnya mereka santri, itu ada 36 orang. 36. 36 orang. Tinggal di situ semua? Yang belum menikah tinggal di sana. Oke. Jadi kami diajarkan oleh guru kami bahwa yang ngurus masjid, rumahnya harus dekat dengan masjid. Supaya apa? Supaya terkontrol sholat berjamaahnya, supaya terkontrol mereka dalam menjalankan amanahnya. Jadi jangan sampai pengurus masjid nih rumahnya jauh dari masjid. Bahkan nggak pernah nampak nih sholat berjamaah ke masjid. Saya pengen minta ini, Zat, untuk supaya yang nonton nih diberikan pesan-pesan, mungkin bagi para orang yang belum tergerak untuk bisa aktif di masjid, atau juga sekarang sudah jadi pengurus masjid. Coba berikan nasihat kepada mereka, jangan. Masya Allah. Bismillah. Jadi saya selalu berpikir bahwa ke masjid itu hanya masalah waktu. Entah hari ini atau entah nanti ketika kita sudah lanjut usia. Entah kita masih bernyawa atau kita sudah tidak bernyawa. Ke masjid itu adalah sebuah kepastian. Maka jangan sampai kita jadi, kalau kata guru saya, jadi hamba yang kurang ajar. Ketika hidup tidak pernah ke masjid, ketika meninggal malah pengen sholat di depan imam yang menyolatkan. Itu kan jadi hamba yang kurang baik. Ya, maka pesannya adalah kepada para pengurus masjid, jadilah pengurus masjid yang ramah, yang bisa mengajak hamba-hamba Allah supaya mereka mau dekat dengan Allah, mau dekat dengan masjid. Dan kepada masyarakat, yuk bareng-bareng kita makmurkan masjid. Ada yang memakmurkan dengan idenya, ada yang memakmurkan dengan tenaganya, ada yang memakmurkan dengan hartanya. Apapun yang kita kontribusikan, Allah nggak akan luput, nggak akan pernah hilang catatan kebaikan kita. Dan barangkali hari ini kita memakmurkan rumahnya Allah di dunia, maka Allah itu menjadi wasilah kita ditempatkan oleh Allah di tempat yang terbaik di akhirat. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa, Ustaz. Di saat orang biasanya cuman masalah orang jadi pengurus masjid itu, kalau mau jujur banyak yang kepaksa, itu cuma karena sekedar ikut aja. Tapi ini dinaikkan levelnya, dijadikan benar-benar totalitas, ditambah dengan keikhlasan yang bismillah lillahi ta'ala. Akhirnya ya efeknya sebegitunya. Masjidnya disenangi, orang jadi pengen sholat di situ. Akhirnya orang nggak cuma sholat, akhirnya ingin memberikan bantuannya, apapun itu, ada yang dengan uangnya, dengan tenaganya, dengan apa yang dia punya. Sehingga akhirnya ya benar-benar persatuan, guyub, damai, manfaat dan berkah itu akhirnya didapat itu semuanya di situ. Maka dan tadi tamparan yang luar biasa dari guru kita juga adalah ujung-ujungnya kita ke masjid juga. Tinggal pengen ke masjid sendiri atau nanti pas mati digotong itu, naudzubillah. Sekalinya udah jarang ke masjid langsung pengen di depan imam lagi. Wah, itu benar banget naudzubillah, luar biasa. Makanya bismillah, mudah-mudahan yuk aslinya kita butuh Allah. Cepat atau lambat, suka tidak suka, mau tidak mau, kita pasti datengin Allah. Tapi itu dia tadi, mau datang dengan sukarela atau harus diseret dulu. Saya harus diseret dulu dengan musibah. Yuk istilah datang ke masjid, aktif di sana, lihat. Yang di saat mungkin orang di masjid mah orang kurang kerjaan tuh, dia nggak ada kerjaan kali makanya aktif di masjid. Enggak tuh, tetap ada yang mendapat kebaikan, manfaat. Ini bahkan bisa ngobrol di sini, memberikan inspirasi, jadi pahala jariah, dan juga segala kebaikan lainnya didapat juga. Yang mungkin nggak didapat sama orang yang tiap hari jadi kerja aja terus sampai lupa sama Allah dan ibadahnya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah. Mohon
Selalu doakan kami, nasihati kami. Terima kasih banyak ilmunya dan mudah-mudahan bisa membuat semua yang nonton ikut mau aktif berbakti untuk masjidnya ya. Bismillah. Jangan kemana-mana, kita akan selalu mengambil hikmah sebanyak-banyaknya dari tokoh-tokoh hebat luar biasa. Untuk itu saksikan episode selanjutnya hanya di Selalu Ada Hikmah. Sampai jumpa.